Episode 5 The Glory dimulai dengan Kang Hyung-nam mengawasi ibu Park Hyo-jin saat dia meninggalkan tempat praktek dukun. Di tempat lain, Ha-duyang melihat Moon Dong-an sedang makan di minimarket setelah permainan Go dan mampir untuk berbicara dengannya. Ha-duyang mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap Moon Dong-an. Dia memberinya kartu namanya dan memintanya untuk bermain Go bersamanya lain kali. Dalam pertemuan rutin, Kang Hyun-nam memberitahu Moon Dong-an bahwa setelah mengawasi geng pembuli, menurutnya, Choi Hye-jung adalah yang paling mudah diprediksi dan menyarankan agar dia dapat mencuri ponselnya. Dia meminta untuk bertemu Moon Dong-an secara pribadi dan dia membagikan informasi yang dia dapatkan tentang ibu Park Hyo-jin. Moon Dong-an meminta Kang Hyun-nam untuk berhati-hati, terutama saat mengikuti Shin Yong-jun, kepala polisi. Sementara itu, Park Hyo-jin yang resah dengan kehadiran Moon Dong-an mulai melakukan investigasi. Dia menemui kepala sekolah Hayesul dan menanyakan bagaimana bisa Moon Dong-an masuk ke sekolah ini, dan meminta kepala sekolah memperlihatkan biodata Moon Dong-an. Park Hyo-jin bahkan menawarkan untuk membayar sejumlah uang agar Moon Dong-an meninggalkan kehidupannya dan putrinya. Namun Moon Dong-an dengan tegas menolaknya, dan mengatakan jika dia ingin Park Hyo-jin merasakan penderitaannya dulu. Karena gagal menyuap Moon Dong-an dengan uang, Park Hyo-jin membujuk suaminya untuk memindahkan Hayesul sekolah ke luar negeri. Ha-duyang tidak menuruti keinginan Park Hyo-jin karena Hayesul masih kecil. Ia malah curiga Park Hyo-jin punya maksud lain. Kehidupan Ju Hyo-jung semakin terbuka. Di episode ini menampilkan Ju Hyo-jung yang sedang melakukan sesi terapi mental bersama psikolog. Ia mengalami trauma setelah ayahnya meninggal karena dibunuh. Kang Hyun-nam berhasil mencuri ponsel Choi Hye-jung. Kemudian ia berikan kepada Moon Dong-an. Dari ponsel tersebut, Moon Dong-an mendapat banyak informasi serta rahasia Choi Hye-jung. Aksi balas dendam Moon Dong-an berlanjut. Kini Lisara yang menjadi target selanjutnya. Moon Dong-an mengancam akan membuka aibnya tentang narkoba yang ia konsumsi. Ia juga menyuruh Lisara untuk mengisi tas yang ia bawa dengan uang dolar jika aibnya tak ingin terungkap. Moon Dong-an membalas pesan Ju Hyo-jung setelah bertahun-tahun lamanya dan mengajaknya bertemu. Hal tersebut membuat Ju Hyo-jung kaget dan sangat bersemangat. Akhirnya keduanya pun bertemu di taman, tempat mereka biasa main Go dulu. Moon Dong-an meminta maaf jika ia pernah berlaku kasar dan menyakitinya dulu. Ju Hyo-jung merasa bahwa permintaan maafnya terdengar seperti perpisahan, dan khawatir dia ingin memutuskan semua kontak dengannya. Ju Hyo-jung mengungkapkan isi hatinya kepada Moon Dong-an, tetapi Moon Dong-an menolaknya. Untuk saat ini, Moon Dong-an tidak mencari seorang pangeran, tetapi seorang Algojo yang siap untuk membantunya berburu. Ia ingin fokus dengan rencananya balas dendam. Keesokan harinya, Moon Dong-an bertemu dengan Son Myung-oh dan menanyakan apa yang dia temukan di rumah sakit. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia pasti melakukan sesuatu dan memintanya untuk memberitahunya nama orang yang telah membunuh Sohee. Dia berjanji untuk mengancam anggota geng lainnya sebelum menyerahkannya padanya. Moon Dong-an mendekat dan membisikkan sesuatu ke Son Myung-oh. Setelah itu, Son Myung-oh memesan tiket sekali jalan ke Vladivostok. Sebelum dia pergi, dia menelpon semua anggota geng dan Ha-duyang. Dia menetapkan tanggal untuk bertemu dengan mereka masing-masing secara terpisah. Episode 5 berakhir dengan adegan Son Myung-oh yang berlumur darah karena dipukul oleh seseorang. Memasuki episode 6, Ju Hyo-jung menyerahkan surat pengunduran diri kepada ibunya yang merupakan direktur rumah sakit. Dia ingin membuka praktek sendiri di Semyong. Dia juga menceritakan kepada ibunya bahwa gadis yang disukainya tinggal di sana. Park Hyo-jin mengunjungi dukun bersama ibunya dan berdoa untuk menemukan solusi atas masalah Moon Dong-an. Ibunya memberi saran untuk menelpon seseorang yang bekerja di Kementerian Pendidikan agar Moon Dong-an dipecat. Namun Park Hyo-jin menolaknya. Ia takut Moon Dong-an akan mulai angkat bicara dan Hayesul akan mengetahui masa lalunya. Di sekolah, Moon Dong-an mendapat intimidasi dari rekan kerja barunya, Guru Chu,
mengajaknya mengobrol, namun membuatnya merasa tak nyaman. Mundongan pun dengan sigap membalas dan membuat Guru Chu marah. Bersamaan dengan itu, Kang Hyuna mendesak untuk segera menghubunginya. Ini berkaitan dengan keberadaan Son Myung-oh. Dari hasil pantauan Kang Hyuna, Son Myung-oh menghilang setelah mengunjungi sebuah agen travel. Mundongan memprediksi jika Son Myung-oh mungkin saja telah mati, namun ia akan memastikannya terlebih dahulu. Mundongan menuju agen travel kenalannya. Kenalannya memastikan jika Son Myung-oh tidak pergi ke luar negeri. Hilangnya Son Myung-oh membuat Mundongan mempertanyakan langkah apa yang harus ia ambil. Dia pun memutuskan untuk menargetkan Ha Du-young dan menjadikannya kupu-kupu yang akan mengepakkan sayap untuknya. Semua geng Park Yo-jin mendapat paket yang berisi ancaman tentang rahasia mereka, termasuk Ha Du-young. Dia mendapat kiriman paket berisi foto dirinya bersama Mundongan. Paket tersebut dikirim atas nama Son Myung-oh, namun pengirim aslinya adalah Mundongan. Dalam perjalanan pulang, Mundongan mendapat telepon dari Kang Hyuna yang memberitahukan bahwa ada mobil yang mengikutinya. Mundongan terkejut bahwa Kang Hyuna membuntuti-nya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan berusaha untuk mengalihkan mobil yang membuntutinya. Aksi kejar-kejaran ini berakhir dengan insiden tabrakan. Pria yang membuntutinya meminta ganti rugi untuk kerusakan mobil mereka. Ha Du-young mengunjungi John Jae-jun di klub golfnya untuk menanyakan di mana dia bisa menemukan Son Myung-oh. John Jae-jun bertanya apakah dia juga mendapat surat dari Son Myung-oh yang mengancamnya. Dia memberitahu Ha Du-young bahwa dia juga mencari Son Myung-oh, dan mereka bertukar kartu nama, dan berjanji untuk saling memberitahu jika salah satu dari mereka menemukan Son Myung-oh. John Jae-jun mendapat hasil tes DNA antara dirinya dan Ha Ye-sul. Hasilnya 99% menyatakan bahwa Ha Ye-sul adalah putri kandungnya. Sementara itu, Jo Yo-jung telah pindah ke Semyong dan menyewa rumah. Dia mengirim pesan kepada Mundongan dan memberitahukannya bagaimana mereka tidak pernah mengakhiri pertandingan Go mereka dengan benar. Saat itu, Mundongan sedang berada di bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Dia mendengar suara daging dibakar. Hal itu mengingatkan trauma masa lalunya. Dia mulai mengalami serangan kecemasan. Dia memutuskan untuk mengunjungi Jo Ye-jung dan dia memberitahunya tentang rencananya untuk membalas dendam. Jo Ye-jung awalnya khawatir tentang bagaimana balas dendam akan menghancurkan dirinya. Sesaat setelahnya, dia berubah pikiran saat Mundongan menanggalkan pakaian di depannya dan dia melihat semua bekas lukanya. Dia bersedia menjadi algojo untuk membantunya balas dendam. Bagaimanakah kelanjutan kisah balas dendam ini? Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya.